Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Septianto SPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.1. Selamat menyaksikan. Before that, I will introduce to you Bapak Turmuji SPD MPD sebagai fasilitator yang hebat saya. Selanjutnya ada Ibu Nunung Anjarsari SPD sebagai pengajar praktik hebat saya. Yang ketiga ada saya sendiri Yudi Septianto SPD sebagai CGP Angkatan 11 kelas 232A. Sebelumnya saya akan menjelaskan biodata singkat saya. Nama saya adalah Yudi Septianto SPD, CGP Angkatan 11 kelas 232A. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Pesokaten Kabupaten Kediri. Lanjut ke halaman selanjutnya. Apa itu refleksi model 4C? Yang pertama adalah connection, kedua challenge, ketiga konsep, keempat change. Pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Yang challenge, adakah materi atau ide yang dari narasumber yang berbeda dengan praktek yang dijalankan selama ini? Yang konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini. Selanjutnya ya teman-teman, connection. Pada modul 2.1 ini saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi itu sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga dikenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikan masing-masing. Lanjut ke masih tetap dalam tahap connection ya teman-teman. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Ke tahap selanjutnya, challenge. Dalam beberapa konsep materi yang saya terima ada beberapa perbedaan dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan ternyata tidak. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberikan treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan ternyata tidak. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, ternyata tidak. Lanjut ke tahapan selanjutnya, konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang pertama ya, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Dua, guru menghadapi dan merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Ketiga, penciptaan lingkungan yang belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Yang terakhir, tahapan selanjutnya adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid saya untuk kedepannya. Perubahan pembelajaran yang insya Allah saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi, menggunakan strategi diferensi konten, proses, dan penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan. Demikian video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Yang terakhir, salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bye bye.